Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Makasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 457. Kenshin yang diperintah ayahnya untuk ke tempatnya Larissa, seseorang yang pernah membencinya. Kenshin pun mengiyakan dengan mengajak Iwan. Kenshin akhirnya berangkat ke tempat tujuan. Di saat yang sama, di tempatnya Larissa, sedang ada pembicaraan di antara pegawai perusahaan. Mereka ada yang berkata, "Gimana ini nasib kita?" Katanya, "Dalam minggu-minggu ini, ada pemutusan hubungan kerja." Satunya juga berkata, "Iya, aku juga mendengar kabarnya." Banyak yang bicara seperti itu. Katanya sebentar lagi, akan ada rapat orang kantor. Tuan Sasaki yang langsung memimpin. Mungkin membahas masalah ini. Mereka para pegawai itu menjadi was-was sekali. Kalau nanti akan terkena PHK. Tak bisa kerja lagi di sini. Dan 1 jam kemudian, yang ditunggu pun datang. Ternyata benar adanya. Ada meeting perusahaan. Pegawai-pegawai kantor masuk ruang rapat. Demikian juga Larissa, orang nomor 2 di sini. Sudah tiba pula. Ayahnya pun sama. Tuan Sasaki yang pemilik perusahaan telah nampak hadir di situ. Tak lama kemudian, beliau pun membuka acara. Tuan Sasaki berkata, "Oh ya semuanya, seperti yang kalian ketahui, dari laporan yang kalian masukkan, sudah beberapa bulan ini perusahaan kita sedang mengalami penurunan. Omsetnya tak seperti biasanya. Pemesanan produk-produk kita yang datang dari luar negeri banyak yang dibatalkan. Jadi kalau begini terus, perusahaan kita tak sanggup bertahan untuk menggaji karyawan. Apalagi hutang belum terbayar." Mereka para pegawai yang mendengarnya nampak lesu wajahnya, karena apa yang dikatakan Tuan Sasaki memang benar adanya. Dan Tuan Sasaki melanjutkan bicara, "Kalau gitu di antara kalian, adakah yang bisa memberikan solusi? Kamu juga Larissa, ini pun juga sedikit banyak salahmu. Banyak menghambur-hamburkan uang perusahaan. Belanja-belanja alat yang tidak perlu. Renovasi-renovasi yang belum waktunya." Larissa dimarahi ayahnya, karena memang Larissa sebelumnya sangat glamor sekali. Mobilnya pun sampai 3 mobil mewah semua. Tuan Sasaki itu sekarang jadi pusing, karena keuangan perusahaan telah melorot drastis. Dan salah satu anak buahnya berkata, "Kalau gitu tak ada pilihan lagi Pak Sasaki. Memang jalan terbaiknya, perusahaan harus memangkas karyawan, mengurangi jumlah pekerja, dan menjual aset-aset yang bergerak maupun tak bergerak, seperti mobil perusahaan, peralatan-peralatan berat, dan juga yang lainnya. Kita bisa lelang semuanya untuk menutupi hutang." Dan pegawai kantor lain pun bicara, "Iya Pak, itu benar, dan kita juga siap berkorban. Kita pun bersedia, kalau gaji kerja dikurangi, agar beban keuangan tak berat, dan perusahaan bisa bertahan." Tuan Sasaki pun mendengarnya. Beliau langsung bicara, "Baguslah kalau kalian mengerti. Dan kamu Larissa, kalau bisa jual mobilmu juga, untuk menutupi hutang ayah. Nanti kalau sudah balik normal, ayah akan ganti." Larissa pun nampak sedih akan permintaan itu. Apalagi ia tak biasa memakai mobil yang murah. Namun karena ia melihat sendiri kondisi perusahaan lagi sulit, Larissa pun setuju. Dan Tuan Sasaki itu bilang, "Kalau gitu tak ada pilihan lagi. Kita akan kurangi jumlah karyawan. Kalau perlu sampai setengahnya. Kalian pilih saja yang mana pekerja yang akan di PHK. Yang pasti kalau bisa, perusahaan ini berkurang pegawainya, sebisa mungkin separuhnya, dan jual juga semua alat beratnya, mesin-mesin usaha yang tak terpakai. Biar kita dapat pemasukan untuk membayar uang saku mereka." Waduh, parah sekali. Tuan Sasaki sangat butuh uang, terlebih untuk bertahan, dan apa saja dijualnya. Rupanya, hal itu tak luput dari krisis ekonomi di luar negeri. Jepang, Inggris, Argentina, yang mengalami inflasi tinggi. Banyak negara-negara Eropa, yang mengurangi pasokan produksinya, hingga berdampak pada perusahaan Tuan Sasaki, yang notabene, semua pembelinya, 70% dari luar negeri. Rapat pun masih berlangsung. Larissa nampak murung. Tuan Sasaki pun demikian. Kemudian,
2 jam pun berlalu. Kenshin dan Iwan akhirnya tiba. Ketika itu Iwan bertanya, "Bro, lu kok masih saja pakai baju cleaning service gitu? Padahal berangkat dari rumah. Kenapa lu nggak pakai baju biasa? Kagak masuk akal sekali lu, bro." Kenshin menjawabnya, "Kagak masuk akal gimana maksudnya, Wan? Ini kan kesini juga masalah pekerjaan. Gua kan masih sama, alias belum naik jabatan. Masa harus pakai baju kantoran?" Hahaha. Kenshin tertawa bercanda, dan Iwan membalasnya, "Bisa saja lu, bro. Iya, kalau gua tadi memang akan berangkat, belum sempat ganti pakaian. Lu langsung saja mengajak, jadi masih pakai baju ini." Kenshin menjawab, "Ya nggak mengapa, Wan. Kan kita sudah biasa berseragam cleaning service." Dan mereka saat itu mengendarai motor butut, motornya Iwan yang sudah diservis. Jadi bisa dipakai pulang ke desa. Dan kini, sebelum ke desanya Iwan, mereka pun ke perusahaan tempatnya Larissa. Saat itu masih berlangsung meeting, membahas masalah pemutusan hubungan kerja. Larissa pun demikian. Di tengah itu Meta temannya mengirim pesan ke dirinya. Meta menulis, "Hei Larissa, aku sekarang lagi jalan ke tempat kerjamu. Entar kita keluar yuk di kafe. Gua lagi suntuk sekali, pingin cari hiburan." Larissa yang duduk itu membalas, "Oke Meta, aku juga sama, lagi pusing berat saat ini. Gua akan tunggu lu, nanti kita ke kafe biasanya." Dan percakapan itu selesai. Larissa menyimak rapat lagi. Pikirannya memang kalut, tak bisa konsentrasi, karena masalah yang dihadapi begitu berat baginya. Perusahaannya merugi, bahkan terancam bangkrut. Larissa jadi sedih. Kemudian, Kenshin dan Iwan kini akhirnya tiba di depan pos security. Kenshin bicara, ingin bertemu Larissa. Security-nya pun sempat terkejut melihat Kenshin datang ke sini, karena memang sudah tahu akan siapa Kenshin. Security itu langsung mempersilahkan, meski Kenshin dan Iwan mengenakan seragam cleaning service. Di antara mereka pun bilang, "Kalau gitu mari mas saya antarkan untuk menemui Non Larissa." Security-nya pun mengantar sampai ke ruang meeting. Sesampainya di depan pintu, ada orang yang berjaga, yang tak lain penerima tamu. Seorang pegawai baru. Security-nya pun bicara, "Oh ya Mbak Anggun, tolong beritahukan ke Non Larissa kalau sekarang lagi ada tamu." Si Anggun pegawai itu berkata, "Tapi Pak, di dalam lagi ada meeting. Kita nggak boleh mengganggu." Security-nya pun bicara, "Nggak apa Mbak Anggun, ini pun juga penting. Katakan Mas Kenshin yang mencari. Pasti Mbak Larissa mengerti." Rupanya, security sudah diberitahu akan maksud kedatangan Kenshin yang ingin mengajak kerjasama. Security-nya pun jadi senang, karena perusahaan dapat pemasukan, hingga langsung saja berkata begitu. Menyuruh Anggun agar menyampaikan pesan. Ada tamu yang penting. Kemudian, si Anggun pun melihat dua pemuda, yang penampilan mereka biasa, memakai seragam cleaning service. Si Anggun pun tak mengerti, mengapa pria ini dihormati. Security nampak sopan sekali. Karena hal itu, Anggun pun menuruti. Ia masuk ke dalam untuk menemui Larissa. Saat ada di tempat meeting, Anggun langsung dilihat banyak pegawai. Mereka jadi bertanya, mengapa penerima tamu ini langsung masuk begitu saja, padahal di sini ada hal penting. Dan Anggun menghampiri Larissa, yang berada di dekat ayahnya. Si Anggun berkata, "Non Larissa, maaf sebelumnya, Non Larissanya ada tamu. Sekarang sedang menunggu di luar." Larissa pun menjawab, mukanya nampak marah. Larissa itu berkata, "Apa Mbak Anggun ini tidak tahu sopan santun? Sekarang saya lagi meeting, malah disuruh menemui tamu. Bilang saja suruh menunggu. Memang apa susahnya?" Si Anggun membalas, "Maaf sebelumnya Non Larissa, sebenarnya saya pun bilang seperti itu. Tapi security yang meminta, yang memaksa, katanya tamu ini penting. Saya lupa namanya, tapi oleh security saya disuruh menyampaikan. Padahal tamu itu seragamnya cleaning service. Maafkan saya Non Larissa." Larissa pun terheran, mengapa security menyuruh begitu. Dan ayahnya bilang, "Kamu keluar dulu Larissa, lihat siapa yang datang." Dan Larissa bicara, "Ayo Mbak Anggun, saya mau lihat tamunya. Kayak nggak ada kerjaan aja mengganggu orang." Larissa pun berjalan menuju pintu depan, dan segera dibuka. Larissa pun melihat, terkaget langsung dirinya. "Lalu, bagaimana?"
kisah selanjutnya. Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya